واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di majelis kali ini yang qadarullah cukup terlambat ya, karena anak kok saya merasa mobil makin banyak di jalan, jadi wallahu alam. Iya. Makin banyak tadi mobilnya ketika anak di jalanan, mobil terasa semakin banyak atau jalan semakin panjang sehingga qadarullah cukup terlambat. Padahal asarnya itu lebih awal. Taib. Kita sampai di halaman berapa teman-teman? Ya, sekarang nomor pertanyaan ke-14 sekarang insyaallah. Oke, pertanyaan ke-14. Bolehkah kita mempercayai pernyataan dari arraf dan peramal untuk mengetahui yang gaib? Maka jawabannya jelas tidak. Mempercayai saja, bertanya kepada mereka tentang hal di bidang mereka ini saja tidak boleh, bertanya doang loh. Apalagi kalau sampai level percaya. Tapi mari kita baca dulu dalilnya. Kita tidak boleh mempercayai mereka. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Naml 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada di langit dan di bumi yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Gaib yang dimaksud di sini gaib mutlak. Gaib yang dimaksud di sini adalah gaib mutlak, yang mana gaib tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Adapun gaib yang tidak mutlak, maka ada sebagian makhluk mengetahuinya dan sebagian makhluk tergaibkan darinya. Jadi gaib itu ada dua macam. Ada gaib mutlak dan ada gaib yang tidak mutlak. Gaib mutlak ini gaib yang hanya Allah lah yang mengetahuinya dan makhluk pada umumnya tidak mengetahuinya. Dan pasti absolutely yang gaib yang mutlak yang merupakan kunci gaib yaitu akhir-akhir surat Luqman. Seperti kapan hari kiamat, tepatnya kapan. Maka ini semua gaib mutlak. Ada juga gaib yang tidak mutlak, yang kadang sebagian dari makhluk melihatnya atau mengetahuinya. Seperti malaikat. Rasulullah SAW pernah melihat malaikat dengan bentuk aslinya. Ya. Begitu juga Rasulullah SAW pernah diperlihatkan surga dan neraka. Maka gaib yang tidak mutlak ini gaib yang kadang-kadang Allah perlihatkan kepada sebagian makhluk. Kalau misalnya azab kubur, ini gaib apa? Ini juga gaib tidak mutlak, yang asalnya tidak diketahui oleh manusia, namun terkadang bisa diketahui sebagian dari makhluk, baik berupa pendengaran maupun penglihatan. Pendengaran seperti azab kubur, itu suaranya, efek suaranya bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Maka ini gaib yang tidak mutlak. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah mengabarkan tentang kuburan tertentu, orangnya sedang diadab.
Ini juga berarti Rasulullah SAW mengetahuinya. Namun bagi kita sekarang tidak memungkinkan untuk mengetahui dengan pasti, baik dalam pendengaran maupun penglihatan akan azab dan nikmat kubur seseorang, kecuali kita sendiri yang berada di alam barzakh. Ya, itu. Jin itu gaib mutlak atau gaib nisbi? Maka jin itu gaib nisbi. Nisbi itu gaib yang relatif. Sesama jin mungkin gak melihat, ya mungkin. Taib manusia mungkin gak melihat jin, mungkin, tapi lebih dominan tidak pada wujud asalnya, mungkin tidak wujud asalnya. Adapun wujud asalnya Allah lebih tahu. Bagaimana kalau jin itu melakukan penampakan? Maka penampakan ada dua hal. Penampakan baik, penampakan jin ada dua. Yang pertama takhayyul dan yang kedua tasyakul. Penampakan takhayyul dan penampakan tasyakul. Seperti apa takhayyul? Kita pahami baik-baik, takhayyul itu kosong, nonsense, tidak real. Adapun tasyakul itu material, berbentuk, perubahan, perwujudan, konkret. Tasyakul, bersakal, berbentuk. Apa bedanya? Ya, dua penampakan ini bisa terjadi. Kalau penampakan kita ini bukan penampakan takhayul, bukan penampakan tasyakul, karena kita sudah seperti ini konkret, nggak berubah. Tapi kalau jin nampak di alam kita, maka ini bisa penampakan takhayul, bisa penampakan tasyakul. Takhayul itu penampakan yang kosong. Apa maksud kosong? Hakikatnya itu tidak ada apa-apa di situ. Namun kita dibayangkan, pandangan mata kita dibayangkan, atau pikiran kita itu difokuskan ke suatu spot dan terbetik di pikiran kita ada fulan atau fulanah di situ. Maka ini takhayul. Yang realnya itu tidak ada. Ular-ularnya penyihir Firaun itu semua ular-ular takhayul, bukan hakikatnya berupa ular. Melainkan dia masih tongkat, namun seluruh orang hadirin itu disihir oleh para jin, pandangan mereka untuk melihat itu seperti ular, padahal itu tetap tongkat. Jadi ini penampakan ini bukan real, takhayul, tidak nyata, tidak konkret, tidak ada apa-apa sebenarnya. Hanya pandangan mata yang ditipu. Itu namanya penampakan takhayul. Takhayul itu artinya nonsense. Nggak ada. Takhayul itu nggak ada. Khayal itu nggak ada. Halu. Ya. Halusinasi. Oke. Itu takhayul. Yang kedua penampakan tasyakul. Tasyakul itu bersakal. Bersakal itu berbentuk, bermaterial. Dan ini bisa nyata. Baik malaikat ataupun manusia bisa baik malaikat ataupun jin bisa bertasyakul ke alam dunia manusia. Ke alamnya manusia bisa bertasyakul, baik malaikat maupun jin. Namun biasanya tasyakul ini umumnya tidak, tasyakul ini adalah berupa perwujudan yang tidak sewujud dengan aslinya. Biasa begitu. Tidak sewujud dengan aslinya di alamnya. Melainkan dia perwujudan sesuatu. Malaikat mewujudkan berupa seperti manusia, maka ini tasyakul. Jin masuk ke alam dunia manusia, maka tasyakulnya itu entah berupa binatang atau manusia juga atau makhluk aneh, maka ini namanya tasyakul. Konkret, bisa dipegang, bahkan bisa ditangkap. Iya, dipegang, ditangkap bisa. Maka ini namanya apa? Tasyakul. Ini namanya tasyakul. Oke? Dan semua ini pada asalnya gaib. Namun ketika terjadi penampakan takhayul atau penampakan tasyakul, maka ini jadi tidak gaib secara pandangan kita manusiawi, tetapi tetap gaib dari segi keasliannya. Begini artinya. Umat ibu-ibu sekalian, ini berat gak? Pelajaran ini berat gak, Pak? Ibu-ibu berat gak, Bu? Enggak, ngerti ya? Agak bingung sedikit. Mungkin ada jinnya mungkin. Ya. Jadi penampakan takhayul maupun penampakan tasyakul itu
posibilitas besar biasanya bukan wujud aslinya. Oke, misalnya ibu jalan di sebuah tempat gelap dan di antara jalan itu ada kebun-kebun samping gelap-gelap. Itu sering nggak merasa di sana tuh ada apa gitu? Ya sering ya, di sana ada pohon mangga, misalnya ada mangga lagi musim gitu, sering nggak gitu? Oh gitu emang lapar kali ya. Nah, di sini misalnya di sana ada yang gaun putih, nah, di sana kerasa kok ada yang ngeliatin gitu loh, ada yang ngintip gitu. Ini terus ya udah kita lihat ke spot itu nggak ada apa-apa, tapi kerasa banget di situ kayak ada yang ngeliatin gitu. Enggak secara mata, pandangan mata enggak kita lihat, tapi secara batin gitu kayaknya ngerasa firasat kita tuh di situ ada sesuatu. Ini namanya apa? Penampakan apa? Ini takhayul, ya. Paham ya? Iya, halusinasi. Penampakan takhayul yang ada di pikiran. Gitu loh. Yang mana itu adalah efek dari bisa efek ketakutan sehingga dia halusinasi. Dan itu sebenarnya setannya nggak ngerjain apa-apa. Setan juga mikir ngapain nanti mikirin kita, orang nggak ada kita gitu. Ya kan? Nah ini halusinasi karena saking takutnya atau karena memang godaan setan sehingga membuat manusia itu terbayangkan di pikirannya, oh di situ ada itu loh. Makanya takhayul semua. Oke? Bisa paham di sini umat sekalian? Atau kita kemudian lewat kuburan. Lewat kuburan, udah habis lewat kebun-kebun gelap, lewat kuburan. Masya Allah pokoknya lagi serem-seremnya deh malam itu. Lewat kuburan, kemudian kita ngelihat dengan penampakan mata ini. Ada Mr. K di situ. Miss K. Iya. Iya. Nah, di situ dia lagi duduk di dekat dan suaranya kerasa, kedengeran. Nangis, kadang ketawa, kadang enggak istiqomah, enggak konsisten dia maunya apa. Kemudian ini kita lihat dengan jelas mata kepala sendiri. Jaraknya mungkin 10 meter ke depan. Itu ada kuntilanak. Ya. Nah, ini kira-kira takhayul atau tasyakul? Belum tentu tasyakul. Bisa saja itu asli nggak ada. Tapi mata kita disihir. Supaya menganggap itu ada, melihat itu ada. Paham di sini? Yang kadang-kadang orang lain nggak ngelihat itu ada. Paham nggak? Kan mungkin itu kita yang lihat, dia nggak ngelihat. Maka ini semua apa? Penampakan takhayul. Sebenarnya semua orang indigo itu kena takhayul semua. Kenapa? Lah dia ngelihat kita nggak, nggak? Paham ya? Itu yang penampakan. Tapi itu takhayul, kosong, nggak ada. Maka kalau misalnya ada anak indigo, orang indigo bilang ke antum, di belakang antum tuh ada jin. Jin apa? Jin kutu kupret, itu belakang tuh. Kamu bisa ngelihat? Iya itu di belakang lagi ngitil-ngitil tuh. Kok saya nggak lihat? Oh ini penampakan berarti. Tapi ini penampakan takhayul. Kalau seandainya ini penampakan tasyakul, maka semua orang pasti bisa ngelihat. Karena apa? Karena berbentuk di alam manusia. Ini berarti takhayul. Maka kita katakan kepada orang itu, ente sering-sering ente takhayul aja ente. Ini takhayul, khayal. Oke gitu ya. Sampai sini paham Bu ya? Nah. Kemudian yang kedua penampakan tasyakul. Kalau tasyakul itu yaitu mewujudkan diri manifestasi ke alam dunianya manusia, dari alam dia ke alam dunia manusia. Bentuknya konkret, ada tubuhnya kayak gitu. Ini udah bukan gaib lagi sekarang. Ini udah berupa makhluk konkret. Namun apakah wujud asli seperti itu atau bukan? Allah lebih tahu, kita nggak bisa memastikan. Gitu loh. Misalnya penampakannya ini kuntilanak, ya, Miss K misalnya. Penampakannya itu. Kemudian kita deketin, kita kejar dia dan dia nggak sempat ke alam, balik ke alamnya. Mungkin lupa kali pantranya. Nah kemudian kita kejar, kita tegrap dari belakang sebelum dia terbang. Kayak tegrap, ya ternyata ketangkap. Pertanyaannya, bisa nggak seperti itu? Walaupun jarang ya, bisa nggak seperti itu? Bisa nggak? Hah?
dia udah melarutkan diri di alam manusia. Bisa nggak kita tangkap? Atau kita jambak rambutnya, kan panjang rambutnya, pecopot maksudnya. Ahlinya nggak, kalau ahlinya biasanya temennya itu biasanya. Rasulullah itu pernah lagi sholat, kemudian setan datang kepadanya pengen menghancurkan sholatnya, maka Rasulullah cekik itu setan dan terasa dingin lidahnya, konkret. Dan kata Rasulullah, sekiranya aku tidak ingat Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, doa Nabi Sulaiman alaihissalam, maka aku akan aku ikat ini setan besoknya supaya bisa dijadikan mainan anak-anak penduduk Madinah. Tuh. Berarti konkret ini. Ini penampakan tasyakul yang sudah masuk ke alam manusia, bisa ditangkap, bisa. Tapi kalau udah jadi alam manusia, ya kayak gitu udah wujudnya dah. Tapi wujud aslinya benar apa enggak kayak gitu? Wallahu alam, kita enggak tahu. Saya enggak tahu. Oke, maka hal-hal yang seperti misalnya penampakan jenglot dan semisalnya, ya itu manifestasi dari sana. Apakah emang penampakan kayak gitu jelas aslinya? Wallahu alam. Tapi jenglot itu apakah udah kebakar? Rata-rata kebakar. Iya. Karena kalau misalnya beku masuk frozen, berarti ini kan kebakar. Dia dari alam api ke alam manusia gitu loh. Maka ini berbentuk jenglot. Tapi ini jinnya mati nggak? Saya nggak tahu mati apa enggak. Apa ini boneka jin atau nggak tahu saya. Tapi kalau suatu ketika kita melihat video ternyata jenglot gerak-gerak, apakah jenglotnya hidup? Maka kita kan ini semua tipuan syaitan, yang gerakinnya setan. Kalau misalnya kita beli mainan anak-anak di tukang agar-agar, ya misalnya, sekarang nggak ada tukang agar-agar, apa ya? Mainan anak-anak lah pokoknya di pasar, pakai baterai, gerak, itu tuh lebih canggih daripada jenglot. Masalahnya jenglot ini dianggap canggih ketika sudah gerak kepalanya, gerak rahangnya, na'udzubillah min dzalik. Ini semua kalau emang terjadi penampakan yang seperti ini, penampakan namanya tasyakul. Kalau ditangkap, maka ini benar, ini nangkep. Masalah besok hilang atau enggak, wallahu alam dah. Tapi ini memang. Dan apakah memang itu wujud aslinya jin? Kita katakan Allahu a'lam. Karena kalau sampai wujud aslinya itu gaib bagi kita, kita nggak tahu. Adapun yang tampak kayak gini, ya udah emang itu manifestasi dari alam sana, dan itu semua tipu daya syaitan. Jadi kalau misalnya ada yang bilang nangkep pocong lah, nangkep kunti lah, dimasukin ke botol lah, kemudian itu kalau memang terlihat benar itu dia dimasukin, ya udah, emang itu kerjaannya jin, mungkin tipuannya, ya udah. Tapi apakah itu sakti? Enggak, malah kemungkinan yang nangkep kayak itu ya sahibnya sendiri. Setan itu pasti akan menipu sahibnya dari kalangan manusia. Yang mana itu boleh jadi mereka bentuk hal seperti itu untuk dianggap bahwasanya inilah kekeramatan atau semisalnya. Iya. Begitu juga dengan batu-batu mulia. Batu apa namanya itu, yang batu-batu loh yang manifestasi dari pohon keramat ini, ditarik dengan tenaga dalam sambil ngeden-ngeden, kemudian akhirnya ketemu di bawah rumput masih panas. Bisa nggak seperti ini? Iya. Maksudnya saya nggak bisa, cuman iya bisa terjadi. Saya nggak bisa dan nggak mau bisa. Tapi sugesti seseorang dan kepercayaan dia terhadap hal-hal seperti itu membuat syaitan itu bersedia menipu dia. Soal ini barang pemberian dari leluhur atau barang yang dipendam secara gaib di pohon tertentu, kemudian ditarik, dimanifestasikan menjadi bentuknya batu mulia, kemudian panas gitu. Karena ini dari alam sana gitu kan. Ya, hal-hal seperti ini banyak terjadi. Kita tidak mengingkari terjadinya, tapi kita meyakini ini semua tipuan dari syaitan. Ya, tipuan untuk para dukun dan peramal. Maka kita katakan sebagaimana kata Allah, tidak ada di langit dan bumi yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Wujud asli jin bagaimana? Wallahu alam. Adapun dari khayalan atau tasyakul,
maka itu wujud yang belum tentu wujud asli. Dan Nabi SAW bersabda, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa mengunjungi seorang arraf atau peramal, yaitu dukun. Dukun ini bahasa kita masih lebih global. Dukun itu banyak cakupannya, ya. Tapi nanti akan saya jelaskan arraf dan peramal dan dukun apa bedanya. Barang siapa mengunjungi semua itu dan percaya pada apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kufur, di sini ada yang bersifat kufur akbar, ada yang bersifat kufur asghar. Kalau yang bersifat kufur akbar, yaitu ketika dia meyakini bahwasanya peramal atau peramal ini, arraf ini mengetahui hal yang gaib secara zat tanpa bisikan dari jin, ini berarti apa? Syirik akbar, kufur akbar. Tapi kalau misalnya dia masih meyakini, ya dia percaya dengan omongan dukun, tapi dia juga tahu ini dukun dapat pengetahuan ini dari jin, maka ini dikategorikan oleh sebagian ulama sebagai syirik kecil atau kufur asghar. Tapi ini juga menjurus kepada kufur akbar, tergantung konten yang dipercayainya. Ya. Cuman ini sangat risiko kepada kufur akbar, ya. Walaupun tadi kita katakan ada kufur asghar, tapi ini tetap berisiko menuju kufur akbar. Risiko yang sangat besar. Apa itu arraf? Apa itu peramal? Apa itu dukun? Arraf adalah orang yang mengaku memiliki pengetahuan tentang gaib. Ini arraf. Kalau misalnya kahin, ini peramal. Peramal itu orang yang bisa orang yang menerka atau menyatakan tentang hal yang gaib di masa depan, yang tidak sesuai dengan wasilah-wasilah yang logis. Orang yang bisa menyebutkan tentang hal yang gaib di masa depan tanpa wasilah-wasilah yang logis, maka ini peramal, ya. Adapun dukun ini mencakup semuanya. Dukun itu mencakup apa? Orang yang ngaku mengetahui pengetahuan yang gaib. Dukun juga mencakup peramal. Dukun juga mencakup penyihir. Iya. Kita mulai dari arraf. Ini kita sore ini belajar pertanyaan ke-14, boleh nggak, Bu? 14 saja. Bu, boleh nggak? Maksudnya nggak sampai pertanyaan 15. Kita fokus di peramal, dukun, penyihir. Seru. Ya. Lebih seru lagi kalau ada dukunnya kita bawa ke sini, Pak. Iya. Iya, nanti anak adu sama tim anak insyaallah. Jadi ada 4 istilah. 1 arraf. 2 peramal. 3 dukun. Apa ya? 4 penyihir. Oke, ada arraf 1, peramal 2, penyihir 3, dukun 4. Apa perbedaan dan persamaannya? Persamaannya sama-sama buruk semua. Itu 1. 2, sama-sama menjurus kepada kekufuran. Itu 2. Ya, sama-sama buruk dan sama-sama menjurus kepada kekufuran. Nah, perbedaannya apa? Arraf ini adalah orang yang mengaku memiliki pengetahuan tentang yang gaib. Ini tolong nanti bedakan sendiri. Arraf itu pendaku mengetahui hal yang gaib. Itu, pengaku mengetahui hal yang gaib. Nanti kita rinci ya, tapi tolong bedakan dulu. Adapun peramal, kahin, yaitu yang mengaku mengetahui masa depan tanpa wasilah yang dimaklumi, mengaku mengetahui masa depan tanpa wasilah yang dimaklumi, ya. Yang ketiga sahir, yaitu penyihir, ya, orang yang melakukan sihir yang haram, terutama dengan wasilah syaitan. Orang yang melakukan sihir yang haram, terutama dengan wasilah syaitan, dengan sengaja terutama, ya. Ini penyihir. Adapun dukun, yaitu semua.
1, 2, 3 itu dukun semua itu. Dukun ini suatu istilah yang mencakup, suatu label yang mencakup arraf, kahin, dan juga sahir, penyihir. Ya. Gimana ibu-ibu sekalian? Apa bisa dibedakan itu antara satu dengan lainnya? Oh? Halo? Bisa dibedakan nggak, Bu? Arraf itu adalah orang yang mengaku mengetahui hal yang gaib. Apalagi kalau gaibnya gaib mutlak. Misalnya dia tahu kapan kiamat. Misalnya dia tahu kapan fulan mati. Maka ini arraf. Arraf sama kahin, arraf sama peramal itu kadang-kadang sama gitu loh. Tapi nggak semuanya sama. Arraf itu apapun mengklaim sesuatu yang gaib. Termasuk misalnya dia mengklaim tahu barang hilang. Ya, tas kita misalnya hilang. Kemudian bukan kita, tas seseorang hilang. Kemudian datang ke peramal, ke arraf ini. Ya. Mbah, tolong saya kehilangan tas tadi jam 10 pagi. Kira-kira tas saya di mana, Mbah? Ya, kamu ini langsung nanya. Tarif belum dipasang udah nanya. Ya. Cepet dulu gitu kan. Ya, Mbah. Kasih 500.000. Di mana, Mbah ya? Sebentar. Mbah gali infonya. Ternyata setelah connected, oh, tas kamu itu ketinggalan di musola pom bensin. Oh iya, Mbah, Masya Allah, lupa saya, Mbah. Nah itu dah. Kok Mbah bisa tahu? Mbah. Ya kan? Ini masuk ke arraf. Bertanya kepadanya, mempercayainya bisa kufur. Taib. Begitu pula dengan anak indigo atau orang indigo masuk ke dalam ini. Ingat, yang mengklaim mengetahui pengetahuan yang gaib ya. Dia memang mengaku, saya bisa lihat, saya bisa nerawang. Nah ini yang kayak gini nih. Walaupun penampilannya bukan dukun, penampilannya mungkin anak kecil yang mungkin 9 tahun, 8 tahun, ini jangan dilatih jadi dukun. Jangan dibilang, oh ini pemberian Allah Subhanahu wa taala, telah memberinya karunia berupa bisa melihat yang gaib. Ini semua tipu daya setan. Nanti lama-lama setan itu akan menjerumuskan anak ini, kalau udah gede makin lama makin kesyirik. Ntar tuh anak dipakai sama orang-orang. Kamu ngeliat apa di sana? Ada apa? Itu ada di pohon bambu, ada itu Pak, ada genderuwo misalnya. Ini yang tadi kita sebut apa? Penampakan takhayyul, karena kok dia doang yang lihat gitu kan? Kalau tasyakul pasti semua bisa melihat. Oke. Dan kemudian orang bertanya-tanya padanya tentang barang hilang, ada apa ya, siapa yang nyantet saya, siapa yang ngerjain saya. Ini semua arraf, mengklaim mampu mengetahui hal yang gaib. Ya. Kalau kahin yang kedua, peramal, yaitu mengklaim bisa melihat tabir masa depan tanpa wasilah yang dimaklumi. Kalau wasilah yang dimaklumi seperti alasan yang wajar, misal, kalau alasan yang wajar ini bukan meramal namanya, bukan dukun. Misal, kamu itu kalau pakai baju jangan kebalik, nanti diketawain orang. Kayak dukun aja, tahu dari mana? Kan nggak bisa gitu juga. Ya Pak. Sekarang saya pakai baju batik ke kajian. Baju batik saya kebalik. Kalau istri saya bilang, Bang itu jangan dipakai kebalik, ntar diketawain sama jemaah. Kamu tahu dari mana? Itu masa depan saya. Kan nggak bisa gitu. Wasilah maklumat ini kan termaklumi gitu loh. Maka ini bukan dukun, bukan peramal. Contoh lain, sambal apa yang paling pedas, Bu? Ibu pasti tahu, ibu-ibu. Sambal yang paling pedas apa sih, Bu? Sambal mata.
Pokoknya sambal yang paling pedes. Hah? Sambal rawit dicampur bensin, oli dan semisalnya. Coba ini dek siapa nih namanya? Adik siapa? Nama kamu siapa, Dek? Ibrahim. Baik. Ibrahim, misalnya ibunya bilang ke Ibrahim, Ibrahim suka sambal gak Ibrahim? Suka sambal gak? Suka? Gak suka? Kenapa? Kalau pedas, kepedasan nanti apa? Sakit apa? Tahu dari mana, kayak dukun aja. Kan kita nggak bisa ngomong gitu kan? Lu langsung kabur dia. Coba. Kan kita nggak bisa ngomong kayak gitu kan, apalagi ke anak-anak. Kamu tahu dari mana bakal sakit perut, kayak dukun aja, kayak peramal aja tahu masa depan? Ya nggak gitu. Memang sistemnya begitu kan. Kepedesan, anak sakit perut. Berak-berak nanti. Ya udah seperti itu. Emang sistemnya kan kayak gitu sunnah kauniyahnya. Kalau yang seperti ini, wasilah pengetahuan yang dimaklumi, ini bukan dukun. Ini bukan peramal. Peramal itu tapi sakit perutnya dia di masa depan gaib nggak? Ya gaib, betul gaib. Tetap gaib karena bagaimanapun kita nggak tahu ke depannya. Tetapi kita mengatakan ini bakal sakit perut nanti. Itu bukan berarti kita meramal. Kita hanya menyatakan konsekuensi sebab akibat yang memang itu sudah dimaklumi semua manusia. Ya begitu. Ibu-ibu kalau nggak percaya, jajalin aja sambal itu si Ibrahim. Iya. Tapi bukan tanggung jawab saya nanti kalau sakit. Iya. Misalnya ibu bilang ke anak-anak ibu, nah nanti kalau pulang, mendung nih payung nih. Nggak usah Mi gitu. Lah kenapa? Enggak, gampang lah. Nanti kalau kamu kehujanan sakit. Umi kayak dukun aja. Ya nggak bisa gitu kan? Nggak bisa gitu. Karena memang kekhawatirannya bakal sakit kalau kehujanan, itu wajar. Tapi kalau tanpa wasilah yang dimaklumi, maka ini dicurigai. Contoh, nah kamu nanti kalau misalnya pergi, ya, jangan jalan lewat daerah itu. Kenapa? Di situ itu ada setan budak. Nanti kamu dibudekin. Kira-kira gimana? Ayo. Nanti ada setan budak di situ. Kamu nanti dibudekin. Ya anaknya bilang, Bu, setannya budak mana tahu saya datang situ. Kan dia nggak dengar saya datang situ. Nah, di sini kalau hal seperti ini berarti masuk ke apa tuh? Khurafat ini, takhayyul khurafat. Apakah di sini masuk ke dalam arraf atau peramal? Dikhawatirkan bisa masuk, cuman orang-orang seperti ini nggak sadar kalau dia itu seolah peramal. Maka hati jangan termakan sama khurafat seperti ini, kecuali yang logis ya. Kalau kamu nyebrang, jangan pakai headset. Atau kalau kamu nyebrang jangan merem, gitu kan? Ya iyalah, ntar ketabrak. Ini bukan ramalan. Tapi kalau bilang misalnya waktu kecil kita dulu, tangan kita, coba lihat tangannya. Lalu terus lihat garis-garis di tangan bagian dalam. Wah, ini kayak kamu nanti bakal jadi orang sukses nih. Tuh kelihatan agak lurus istiqomah tuh. Terus lihat yang belok-belok misalnya. Ini kayak hancur-hancuran di ke depan ini. Ini termasuk meramal bukan? Termasuk meramal. Ini waktu kecil kita digituin. Kemudian di bagian pergelangan antara telapak tangan sama tangan hasta, itu kemudian ditekan bagian ini, kemudian dilihat ada 1 atau 2 tuh jendulannya itu kan dulu kayak gitu. Anaknya berapa, ya kan? Itu termasuk meramal, nggak boleh. Wah, nanti anak lu 2 nih. Lah, ntar kalau gue mati duluan gimana? Tetap aja punya anak di kuburan. Gimana? Nggak mungkin kan? Ini termasuk meramal. Terus habis itu, bagaimana dengan kalau ngeliat ubun-ubun? Ngeliat apa namanya? Pusar. Apa? Yang di kepala yang badai itu? Badai.
Apa bahasanya? Uyang-uyang. Iya, yang itulah namanya. Kalau satu biasanya bagus tuh anaknya gitu. Tapi kalau dua bisa bandel, tapi pinter biasanya gitu tuh. Itu kira-kira masuk mana itu? Itu nggak masuk ramalan biasanya. Itu masuk kepada melihat kebiasaan orang rata-rata. Tapi sekali lagi kita nggak perlu hal-hal seperti ini. Karena itu akan menjurus nanti ujung-ujungnya ke ramalan. Wah, nih dua nih, ini aja nih. Ntar lu gede nih jadi anak bandel nih, nanti kalau gede ini ngeramal kok masa depan. Maka hal-hal yang seperti ini sebenarnya dihindari. Tapi memang ada ilmunya, mengetahui karakter seseorang dari body language bisa, dari tanda tangan atau paraf bisa, dari tulisan juga bisa. Itu ada ilmunya. Apakah ini perdukunan? Bukan. Ini adalah mempelajari secara lebih dalam behaviornya manusia, tingkah laku manusia. Maka ini bukan cenayang, bukan perdukunan. Ini nggak masalah, insya Allah. Saya pernah memperlihatkan tanda tangan ke seseorang karena ada urusan itu. Kata beliau, wah antum nih karakternya gini. Kesulitan antum tuh di karakter ini. Loh, kok antum bisa tahu, akhi? Iya, anda nggak bisa ngeliat dari parafnya antum. Ini dukun bukan? Bukan. Karena memang ada ilmunya. Ada ilmunya, ternyata, masya Allah. Ya. Baik, yang ketiga penyihir. Penyihir ini adalah yang melakukan sihir yang haram. Kenapa kita bilang sihir haram? Karena ada sihir yang halal. Loh, kayak apa? Retorika yang baik itu bisa masuk ke dalam sihir yang haram. Sihir yang halal. Selama tujuannya baik. Melakukan sihir yang haram, baik berkongsi sengaja dengan syaitan ataupun tidak, maka ini hukum perdukunan terwujud padanya. Semua penyihir adalah pendukun. Baik penyihir ini penyihir benar-benar dia yang memang menyembah setan, atau penyihir yang setengah-setengah. Salat iya, tapi nyantet iya. Maka yang seperti ini juga masuk ke dalam perdukunan. Tapi bagaimana kalau misalnya dia itu status sosialnya bukan dukun, bukan penyihir. Dia juga nggak punya pengalaman penyihir, tapi dia punya khodam yang dia suruh untuk melukai seseorang. Ini juga sama hukumnya dengan penyihir. Ini bahaya. Iya. Sama hukumnya dengan penyihir yang memang tujuannya untuk itu. Bagaimana dengan misalnya pelet? Ya, seorang istri datang ke seorang dukun, ke seorang yang dianggap sakti, orang pintar. Nah kemudian bilang, Ustadz, masa Ustadz? Ya Ustadz, tolong Ustadz, suami saya kayaknya bakal nanduk nasi lagi Ustadz. Ya gimana Ustadz? Ada nggak solusinya? Ada. Ini pakai pelet. Ya. Kalau pelet mah di toko makan ikan banyak, Pak. Bukan itu. Ya. Ini pelet yaitu untuk mengharmoniskan kalian, supaya suami nempel terus kayak materai ya. Kayak perangko. Ajiannya begini nih. Ya. Atau kamu pakai susuk. Ini semua masuk ke dalam sihir. Maka orang yang melakukan hal seperti itu dinamakan penyihir. Dan yang seperti ini musyrik, keluar dari Islam karena melakukan hal-hal seperti ini. Wallahu a'lam. Ya, itu pelet dan juga yang semisalnya. Dan juga susuk ataupun jimat. Nah, itu semua berbahaya. Itu semua masuk ke dalam sihir dan semuanya dinamakan sebagai dukun. Ya, wallahu a'lam. Untuk materi kita cukup sampai sini insyaallah. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Karena sudah jam 5. Ada pertanyaan, Ustaz? Ya. Ada WA dari Audi, ada Apa? Ada WA dari Audi. Dari tunggu. Waduh.
Udah lama belum nih? Udah lama ya. Baik. Apakah ada pertanyaan? Dipersilakan, Fadhol. Ada, Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah harus diruqyah ketika kita mengalami suka gelisah, sering nangis atau dada sesak? Apakah termasuk gangguan jin? Jazakallahu khairan. Ya mungkin COVID, dia kena COVID mungkin. Coba dia mau minum kusul hindi, ya, tenangin. Banyak nonton film dokumenter binatang, ya. Jadi begini, kalau dia lihat apa sebabnya dia merasa gelisah. Jadi dia harus melihat dulu di akar permasalahan. Apakah soal jodoh, ekonomi, sosial, atau tanpa sebab? Tanpa sebab yang dia ketahui. Kalau tanpa sebab yang dia ketahui, jelas Al-Quran sebagai syifa lima fis sudur. Al-Quran sebagai penyembuh dari apa yang ada di hati dari kesulitan atau penyakit. Apakah harus ruqyah? Ruqyah mandiri dengan membaca Al-Quran, salat, terutama tahajud, membaca Al-Quran dan niatan untuk mengusir kesedihan dan syaitan yang menghembuskan bisikan-bisikan. Di antara bacaannya adalah Al-Fatihah, surat Al-Baqarah di ayat manapun, terutama dari awal sampai akhir kalau bisa, atau kamu mencukupkan ayat kursi, atau kemudian surat-surat terakhir dari Al-Quran. 3 surat terakhir dari Al-Quran, maka itu insya Allah sangat baik. Ya, dia perlu untuk melakukan. Tadi gejalanya apa? Sesak napas, Sesak napas, dada sesak, sering nangis, suka gelisah. iya, kadang-kadang yang kena COVID emang kayak gitu. Jadi dia tuh bisa tes antigen dulu, gitu kan? Atau bisa langsung PCR, nggak apa-apa. Kan sekarang murahan, lebih murah. Coba dia tes dulu. Kalau ternyata negatif, alhamdulillah. Kalau positif ya berarti ya itu. Ya begitu. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana menasihati atau memberitahu orang terdekat atau saudara yang mengklaim bahwa dia indigo? Jazakallahu khairan. Iya. Yang menasihatinya nih ustadz atau maksudnya orang ini yang penanya apakah orang ternama di keluarga atau bukan, itu dengan status atau strata kekeluargaan dia itu ada cara tersendiri untuk nasihatin anak indigo. Kalau seorang ustadz itu bisa aja langsung meruqyah orang yang indigo ini, atau membatalkan dengan hujah-hujah bisa. Bilang kepada dia dalil-dalilnya, ya, dan sebutkan kaidah yang tadi saya bilang, penampakan itu ada 2 macam. Ya, penampakan takhayul dan penampakan tasyakul. Seandainya benar apa yang kamu lihat itu ada, maka harusnya saya yang lihat. Ya. Tapi mungkin dia akan berkata, tapi ini pemberian dari Allah. Kita katakan ini musibah, bukan pemberian. Ini musibah. Seandainya kamu itu normal, nggak bakal kayak gitu. Ini musibah, bukan pemberian. Ya, pemberian musibah, iya benar. Ya. Sekarang coba, kamu tahu kan tempat yang paling banyak setannya di bumi ini apa aja? Sok, suruh dia jawab. Dia mungkin akan menjawab apa? WC, apalagi pasar, ya, tempat-tempat maksiat. Oke, sekarang kalau memang kamu bisa melihat jin, ya, maka sehari berapa banyak jin yang kamu lihat? Ada nggak yang indigo di sini, Bu? Kalau ada biar saya bantai sekalian di sini. Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Antum indigo, Putra? Enggak. Iya. Kan di setiap manusia ada jin korin kan?
Sekarang kita tanya pada anak indigo ini. Coba pakai akal deh. Kalau nggak gila ya, pakai akal ya. Berarti kamu tiap hari ketika melihat manusia, berarti ngeliat jin dong. Ngeliat jin juga dong. Karena setiap manusia kan ada jin korin. Dan jin korin itu nggak mesti satu. Tergantung level maksiat dia juga. Ya ada jin korin asli, jin korinnya memang udah korin banget dia dari awal sampai mungkin akhir hidupnya. Tapi ada korin sebagai yang melekat padanya yang memang karena itu maksiat-maksiat, khurafat dan bidah dia atau syiriknya dia. Itu. Berarti kamu bisa ngeliat jin korin dong. Ayo. Setiap manusia ada jin korin, bahkan kamu sendiri punya jin korin. Kamu bisa ngeliat gak jin korin kamu? Di situ dia ketembak. Wah, kalau jin korin seperti nggak bisa ngeliat. Iya, karena itulah dialah yang selama ini menipu kamu. Mata kamu itu di-scan oleh dia supaya melihat sesuatu yang semua itu khayal. Bukan khayal, tapi memang betul-betul saya ngelihat bergerak ini jin ini, dia ngelihat saya. Iya, itu yang kamu lihat seperti itu khayalan. Dari khayal, takhayul yang mana itu kosong, seandainya itu tidak kosong, material dan konkret, tentulah kita semua akan melihat seperti kamu juga melihat. Buktinya kenapa cuma kamu doang yang melihat? Lagi-lagi dia akan kembali ke ini pemberian dari Allah. Seandainya ini pemberian dari Allah, sekarang kamu bisa melihat surga. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa yang kamu lihat malah setan? Berarti bukan pemberian, ini musibah. Coba lebih suka mana? Lihat setan apa lihat surga? Lihat surga. Tapi kenapa yang dilihat malah setan? Karena itulah kamu berteman dengannya dan mengikutinya, menurutinya gitu loh. Makin senang itu setan ketika kamu menganggap hadiah dari setan ini adalah hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Padahal ini hadiah dari setan. Anak-anak indigo itu biasanya dari kecil yang kadang-kadang melihat ini, ketakutan ini dan punya teman ini, dan orang tuanya tidak menjadi savior buat dia, tidak menolongnya, dibiarkan karena merasa ini anak nih punya kelebihan. Iya. Akhirnya sampai gede jadi indigo dan mengklaim saya bisa ngeliat ini, bisa ngeliat itu. Maka yang seperti ini nasihatnya adalah seperti halal tadi, gunakan rasio, akal. Kalau dia nggak menerima dalil, gunakan akal. Kamu bisa ngeliat gak jin kamu sendiri? Kalau dia nggak bisa ngeliat, maka kita katakan berarti kamu ditipu sekarang. Yang terdekat nggak bisa ngelihat, nggak bisa kamu lihat. Yang jauh kamu bisa ngelihat, kan lucu. Ya, kalau ternyata dia bisa ngelihat jin yang ada padanya, maka kita katakan, kamu bisa ngelihat. Apakah kamu memastikan itu jin kamu atau tipuan belaka? Apakah itu jin korin atau jin titipan atau jin nasar atau jin naksir? Banyak, semua itu beda-beda. Iya, macam-macam. Iya. Atau katakan begini, kenapa kamu nggak jadi gila aja karena tiap hari ngelihat jin? Kalau dia mengatakan saya nggak bisa melihat semua jin, hanya beberapa jenis tertentu, kita katakan begitu juga dengan jin. Jin itu nggak bisa melihat semua jin. Berarti kamu ini udah kejinan. Iya. Gitu kan. Seperti itu. Seandainya kamu itu hebat, dianugerahi oleh Allah Azza wa Jalla, kamu bisa melihat semua jin. Dan setiap manusia ada jin. Ke WC dikit semua isinya jin. Masuk WC, jin nyambut, halo gitu, jin semua satu inian. Enggak frustrasi apa? Oh, kalau jin WC saya nggak ngelihat. Lah justru yang tempatnya malah kamu nggak ngelihat. Yang nggak darurat malah kamu kelihatan. Berarti ini tipuan dari setan. Coba besok-besok request sama jin kamu itu bisa ngeliat yang di WC. Pasti nggak enak ngeliatnya. Terus yang di tempat sampah, yang suka makan sampah-sampah berserakan gitu, ngeliat gak jinnya itu? Waduh, nggak bisa ngeliat. Nah, kau nggak bisa. Kalau kamu ke pantai selatan, bisa nggak ngeliat jin sana? Nggak bisa. Gitu. Oke. Dan kadang-kadang anak indigo, orang indigo itu bisa switch on, bisa switch off. Kadang-kadang di beberapa orang indigo. Kalau dia aktifin, dia bisa ngelihat.
Kalau dia nonaktifkan, dia nggak kelihatan. Ini menunjukkan berarti di sini ada khodimnya, ada pembantunya, ya. Atau kalau misal langsung ruqyah aja itu anak itu, ruqyah dengan Al-Baqarah, ya. Baik. Ada pertanyaan ibu-ibu mungkin? Atau ada lagi pertanyaan dari situ? Saya rasa. Ayo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ketika mendatangi Ustaz atau orang yang bisa melihat hal yang gaib dan dalam hal ini barang yang hilang, apakah termasuk yang diancam tidak diterima sholatnya selama 40 hari? Iya, termasuk yang terancam lam tuqbalhu salatun arba'ina lailah, tidak diterima sholatnya 40 hari. Tidak terima di sini artinya tidak ada pahalanya. Dan apakah bisa masuk ke dalam fitnah adu domba ketika diberitahu bahwa yang ambil barang itu adalah si fulan, akhirnya saling benci dan saling melaknat? Sangat mungkin. Kalau tidak dijelaskan secara logis dan rasional, sangat mungkin. Tapi kalau hanya disebut firasat atau bisikan atau dapat ilham fulan yang ambil tanpa ada alasan logis, maka itu sangat mungkin menjadi hasutan setan. Saya ketika ada di antara keluarga kami yang kena sihir setiap hari, kemudian saya mulai nebak-nebak dan ada feeling di dalam diri saya, ini yang nyihir nih perempuan, jilbab lebar juga, dan biasa ngaji sunnah. Anak begitu, anak feeling anak begitu. Anak tanya ke jin langsung, ini yang ngirim kamu ini perempuannya? Iya, kata dia. Pakai jilbab lebar gak? Hitam. Iya, kok tahu? Cadaran gak kadang-kadang? Iya. Ikut kajian. Loh, kok bisa tahu? Gitu, kata dia. Ayo. Biasanya orang kalau kayak gitu konteksnya, orang percaya. Bakal kegambar di benak, oh fulanah ini. Padahal itu semua game, permainan syaitan. Jadi syaitan itu membayangkan di benak saya, fulanah sebagai pelakunya, dan jin ini juga sedang bermain sama saya dan sama temannya ini, gitu loh. Bisikin dia tuh, fulanah biar makin ini nih, makin hancur-hancuran hubungan mereka. Kebayang di benak saya fulanah ya itu. Saya tanya ke dia, minta info juga gitu kan. Iya, loh kok tahu? Nah, ini setan tuh pinter loh. Oh enggak pinter ya, bahlul juga, tapi enggak, maksudnya cerdik, licik ya. Kok tahu? Bisa acting beneran. Kok tahu? Iya itu. Wih, kok bisa tahu ya? Itu jinnya ngomong kayak gitu tuh. Wah, nih jin kayaknya benar-benar tipuannya dahsyat banget ini. Iya, dia emang kayak gitu. Saya dikirim sama dia gitu. Boleh saya sebut namanya? Jangan, kata dia. Ini rahasia soalnya. Lah ini dibisikkan setan, tipuan setan ini. Jadi setan yang nyerupin ini seolah-olah setuju dengan bayangan yang ada di benak saya. Nah kalau saya finalkan, oh pelakunya fulanah berarti ini. Awas ya, seneng mereka. Yakin ketawa mereka. Wah, bisa aja ditipu nih orang gitu. Biasanya setan menghilangkan gitu. Tapi kadang-kadang kalau Allah Ta'ala menjaga kesalahan kita, menjaga akidah kita, kadang-kadang Allah beritahu dengan firasat yang kuat. Bisa. Setelah ikhtiar dan berdoa bisa. Cuman hati-hati dengan itu. Ya. Ada lagi? Kapan selesainya? Satu pertanyaan, Ustaz. Oh ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, untuk pawang hujan masuknya ke golongan mana dan bagaimanakah proses kesurupan? Apakah benar dengan teriak-teriak dan dengan suara-suara seram itu termasuk? Ini ada 2 pertanyaan berarti ya? Kesurupan, iya gue bertanya. Pawang hujan nih ada macam kayak gimana dulu pawang hujan nih? Kalau maksud pawang hujan tukang payung hujan itu nggak apa-apa, itu nyari duit. Kalau pawang hujan maksudnya kayak Mbak Rara itu, kayak musyrik itu. Karena dia merasa bisa menurunkan atau menahan hujan. Begitu. Adapun kalau misalnya dengan caranya secara saintifik itu bisa dilakukan, maka kita serahkan kepada ahlinya. Tapi pawang hujan rata-rata dengan gerakan tertentu, dengan wirid tertentu, ya, maka ini semua termasuk kebid'ahan dan kesyirikan.
Dan Anda yakin tidak minta pada Allah mereka itu. Itu yang pawang hujan. Dan nggak perlu kita mendengar kalimat seperti ada semacam ada pesulap merah dan juga Master Dedi ketika broadcast podcast ya. Kita mengatakan bisa hujan ditahan atau itu dengan ilmu saintis. Ya mungkin bisa, cuman kita itu nggak usah terlalu dalam masalah seperti ini. Hujan ya hujan aja gitu. Nggak usah dihentikan dengan apa, nggak usah dipikirkan ya. Tidak ada orang yang bisa asalnya tidak ada orang yang bisa menghentikan hujan. Itu semua dari Allah Azza wa Jalla ya dengan kuasanya. Yang kedua apa tadi? Kesurupan apakah mesti dengan suara aneh dan teriak-teriak? Nggak mesti. Kadang ada kesurupan yang diam. Ditanya mana baik, anteng baik, gitu. Nggak bisa ngomong ya, diam aja dia. Ada yang kayak gitu. Ya. Diam aja ini ada beberapa posibilitas. Bisa jadi setannya emang dikunci mungkin mulutnya sama pengirimnya. Ya, disuruh rahasiain. Atau setannya ini memang takut gitu sama orang yang dihadapi gitu loh. Itu biasanya diam. Ya, biasa diam. Jadi nggak mesti teriak, wah, kemudian suaranya jadi aneh. Nggak mesti. Ya itu kesurupan benar. Tapi kesurupan juga ada yang diam. Ada kesurupan juga seperti orang ngomong biasa, tapi mulai belak-belak ngomongnya gitu loh. Kayak ada dua dimensi yang dia hadapi gitu. Apa ya? Kayak ada hal lain dalam nyawanya gitu. Ya, kadang begini, kadang begitu, kadang manusiawi, kadang linglung. Ini juga termasuk kesurupan walaupun belum full mungkin. Ya. Seperti itu. Ya, jadi kesurupan tuh nggak mesti bentuknya ngamuk-ngamuk, nggak mesti, beda-beda. Beda-beda. Ya. Ada orang kesurupan zikir. Kayak kesurupan. Seperti saya pernah sama dulu tahun 2015 sama istri saya di tempat dakwah saya waktu SMA dulu ke masjid situ, kemudian orang zikir suara-suara begini, zikir dia di dalam masjid sendirian. Zikirnya kayak gini-gini, sambil kayak gini-gini gerak-gerak cepat gitu. Saya mau pamit pulang, saya lihat dia sedang kayak gini-gini. Saya tanya, Pak, nggak bisa, dia nggak dengar apa-apa. Ini termasuk kesurupan. Ada orang kesurupan gara-gara zikir yang bid'ah. Ya, gitu. Ya, seperti itu. Ya, kesurupan banyak modelnya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Taib, mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih atas kehadirannya dan undangannya. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.